Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Pratama dengan NIM 22087082, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi keempat, belajar motorik lanjutan, yaitu materi tentang feedback. Yang pertama yaitu pengertian feedback. Feedback atau umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan suatu tugas, perbuatan, atau respon yang diberikan. Menurut Rusli Lutan 1988, umpan balik dapat dilakukan dalam banyak bentuk dan dari berbagai sumber. Feedback merupakan cara seorang guru atau pelatih dalam membantu siswa meningkatkan pengetahuan, motor skill, dan sikap yang dilakukan dengan cara observasi dan memberikan informasi terhadap serta dapat diberikan secara individu maupun kelompok. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi feedback. Klasifikasi feedback ini terbagi menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi feedback secara umum. Secara umum ini dibagi menjadi dua, yaitu feedback intrinsic dan feedback extrinsic. Feedback intrinsic yaitu yang berasal dari informasi internal didapat oleh individu selama melakukan gerakan seperti sensasi tubuh dan persip kinestetik. Yang feedback extrinsic yaitu feedback yang diberikan oleh sumber eksternal seperti instruktur atau perangkat teknologi untuk memberikan informasi tentang hasil atau kualitas gerakan. Yang kedua itu berdasarkan waktu pemberian. Yang pertama secara cepat. Eh, waktu berdasarkan waktu pemberian ini dibagi menjadi dua juga, yaitu secara cepat, real time, atau tertunda. Secara cepat atau real time itu feedback yang diberikan segera setelah individu melakukan gerakan, memungkinkan perbaikan instan. Yang kedua tertunda, yaitu feedback yang diberikan setelah gerakan selesai, memberikan kesempatan untuk refleksi atau analisis lebih mendalam. Yang ketiga itu berdasarkan sifat feedback. Yang pertama itu deskriptif, panduan, dan yang terakhir panduan penguatan positif dan negatif. Deskriptif yaitu memberikan deskripsi detail tentang bagaimana gerakan dilakukan seperti sudut, kecepatan, atau posisi tubuh. Yang kedua itu panduan. Panduan memberikan arah atau saran tentang bagaimana memperbaiki gerakan. Yang ketiga penguatan positif atau negatif, yaitu memberikan umpan balik positif untuk memperkuat gerakan yang benar dan negatif untuk mengoreksi kesalahan. Yang keempat itu berdasarkan jumlah feedback, yang terbagi menjadi dua juga, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas banyaknya jumlah umpan balik yang diberikan selama latihan atau pembelajaran. Yang kualitas yaitu fokus pada memberikan feedback yang paling relevan dan penting untuk perbaikan. Yang kelima itu berdasarkan media atau sumber feedback. Terbagi menjadi dua juga, yaitu instruktur dan teknologi. Instruktur yaitu feedback yang diberikan oleh pelatih atau guru. Kalau yang teknologi pengguna perangkat seperti kamera, sensor, atau perangkat lunak untuk memberikan feedback. Yang terakhir yaitu berdasarkan tujuan. Terbagi menjadi dua juga, yaitu korektif dan motivasi. Korektif itu bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan mengarahkan individu ke gerakan yang benar. Yang kedua motivasi, yaitu memberikan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan individu. Pemilihan jenis feedback yang sesuai tergantung pada tujuan pembelajaran motorik, tingkat keahlian peserta, dan konteks pelatihan. Kombinasi yang dapat dari berbagai jenis feedback dapat membantu individu dalam mengembangkan keterampilan motorik mereka secara efektif. Materi selanjutnya yaitu fungsi feedback and extrinsic. Fungsi feedback extrinsic ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu peningkatan kerja.
yaitu digunakan untuk membantu individu meningkatkan kinerja mereka dan dalam keterampilan motorik. Ini dapat mencakup saran, petunjuk, atau evaluasi dari instruktur dan atau rekan. Yang kedua itu koreksi kesalahan. Salah satu fungsi utama feedback extrinsic untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan keterampilan motorik. Misalnya, instruktur dapat memberikan umpan balik tentang postur tubuh yang salah dan gerakan yang tidak efisien. Yang ketiga itu motivasi. Feedback extrinsic juga berperan dalam memotivasi individu untuk terus berlatih dan meningkatkan keterampilan mereka. Pengakuan atas kemajuan yang telah dicapai atau pujian dapat menjadi motivasi yang kuat. Yang keempat itu pengembangan kesadaran. Umpan balik ekstrinsik membantu individu mengembangkan kesadaran mereka terhadap aspek-aspek penting dari keterampilan motorik seperti waktu reaksi, koordinasi, dan teknik. Ini membantu mereka memahami apa yang perlu ditingkatkan. Yang kelima yaitu pembentukan kebiasaan baik. Dengan menerima feedback yang tepat, waktu, dan berkualitas, individu dapat membentuk kebiasaan yang baik dan dalam melaksanakan keterampilan ini berkontribusi pada pengembangan keterampilan yang lebih baik secara keseluruhan. Yang keenam yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Feedback extrinsic juga digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dalam jangka panjang dan merencanakan perbaikan lebih lanjut. Yang ketujuh itu komunikasi pengukuran prestasi. Komunikasi. Dalam konteks pengajaran, feedback ekstrinsik memfasilitasikan komunikasi antara instruktur dan siswa. Ini memungkinkan siswa untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan instruktur dapat mengkomunikasikan cara meningkatkan kinerja mereka. Yang terakhir yaitu pengukuran prestasi. Feedback ekstrinsik juga berfungsi sebagai alat pengukur prestasi. Ini memungkinkan individu untuk melihat sejauh mana mereka telah mencapai tujuan mereka dalam mengembangkan keterampilan motor tertentu. Penting untuk dicatat bahwa feedback ekstrinsik harus diberikan dengan cara yang konstruktif, positif, dan spesifik agar efektif. Materi selanjutnya yaitu feedback program. Feedback program dalam konteks pengajaran mata kuliah belajar motorik lanjutan adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memberikan informasi evaluasi kepada para mahasiswa mengenai kinerja mereka dalam melaksanakan aktivitas motorik atau keterampilan motorik tertentu. Feedback program bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan arahan untuk perbaikan. Feedback program dapat berupa informasi tertulis, verbal, atau visual yang diberikan oleh dosen atau instruktur kepada mahasiswa setelah mereka melakukan latihan atau aktivitas motorik. Pentingnya feedback program adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan adaptif sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasikan kelemahan mereka sendiri dan merencanakan tindakan perbaikan. Materi selanjutnya itu menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Menentukan kecepatan feedback yang dibuat ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Pertama itu tentukan tujuan pembelajaran secara jelas.
apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam keterampilan motorik tertentu. Misalnya apakah tujuannya adalah meningkatkan ketepatan atau kecepatan gerakan. Yang kedua itu ketahui tingkat kemahiran siswa. Yaitu Anda perlu memahami tingkat kemahiran awal siswa Anda, apakah mereka pemula, menengah, atau mahir dalam keterampilan motorik yang diajarkan. Yang ketiga itu pilihan metode feedback. Pilihan jenis feedback yang sesuai untuk keterampilan motorik yang diajarkan, apakah ini feedback verbal, visual, atau kinestetik. Yang keempat itu tentukan frekuensi feedback. Apakah Anda akan memberikan feedback setiap kali siswa melakukan gerakan atau hanya sekali setelah beberapa percobaan? Ini tergantung pada tingkat kompleksitas keterampilan dan kebutuhan individu siswa. Yang kelima yaitu reaksi siswa terhadap feedback. Yaitu perhatikan bagaimana siswa merespon feedback yang diberikan. Jika mereka merasa overload dengan informasi, Anda mungkin perlu memperlambat frekuensi feedback atau memberikan feedback yang lebih ringan. Yang keenam itu proses evaluasi terus-menerus. Selalu lakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja siswa dan respon mereka terhadap feedback. Sesuaikan kecepatan feedback sesuai dengan perkembangan mereka. Yang ketujuh itu berikan kesempatan untuk refleksi. Yaitu berikan siswa kesempatan untuk merenungkan feedback yang mereka terima. Dengan cara ini, mereka dapat memahami dan menginternalisasi saran dan yang diberikan. Yang kedelapan yaitu terapkan prinsip individualisasi. Yaitu, ingatlah bahwa setiap siswa dapat merespon dengan berbeda terhadap kecepatan feedback. Selalu pertimbangkan kebutuhan individu dalam menentukan seberapa cepat atau lambat feedback yang diberikan. Yang ke-9 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang paling penting adalah bahwa menentukan kecepatan feedback harus selalu berfokus pada kemajuan siswa dan tujuan pembelajaran. Hal ini merupakan keseimbangan antara memberikan cukup informasi untuk perbaikan dan menghindari kebingungan atau kelebihan informasi. Materi yang terakhir yaitu menentukan frekuensi pemberian feedback. Menentukan frekuensi pemberian feedback dalam pembelajaran motorik lanjutan memerlukan keseimbangan antara memberikan umpan balik sesuai dengan tingkat kebutuhan individu mahasiswa dan sifat tugas motorik yang kompleks. Selain itu, penentuan frekuensi feedback juga harus mempertimbangkan kualitas feedback yang diberikan. Sebaiknya fokus pada aspek-aspek kunci yang perlu ditingkatkan oleh mahasiswa. Terakhir, penggunaan teknologi modern seperti perekam video atau perangkat lunak analisis gerakan dapat membantu dan menentukan frekuensi pemberian feedback. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.